Akhirnya membenci dunia, membenci pertemanan, terus aja tuh mundur tuh. Oke, nangkep saya. Kalau di lingkup ini, misalkan di pekerjaan nih, saya tuh kalau ngerjain sesuatu pekerjaan yang kayaknya saya nggak kuasain nih, atau saya emang nggak dalam-dalam banget nih, tapi karena uangnya besar, akhirnya saya ambil, padahal tuh nggak sesuai dengan apa yang saya mau. Gitu. Itu gimana tuh? Ketika itu kita gunakan sebagai ajang berlatih, boleh. Berlatih jam terbang. Berlatih jam terbang. Oke. Karena kita kan perlu challenge. Kalau sesuatu yang terus-terusan kita suka doang, yang kita bisa doang, kan kita nggak naik kelas. Oke. Ya dong. Ya, betul. Ya kan? Cuma mungkin kembali lagi ke perasaan si feelingnya. Gue udah dibayar segini, gue nggak ngasih yang terbaik nih. Gitu kan? Ada perasaan rasa bersalahnya tadi itu. Maka PR-nya ngapain? Jalan tengahnya adalah ambil, karena ada duitnya, ada challenge-nya, kerjakan sebaik-baiknya. Meskipun nggak terlalu suka. Karena itu tetap ada added value-nya, yaitu pengalaman dan ilmu baru. Kecuali memang lu nggak menguasai banget, lu nggak punya waktu untuk lu ngoprek gitu, ya jangan, karena itu justru ngerusak value kita yang dianggap terpercaya. Kalau masih punya ruang untuk bisa nih kayaknya nih, meskipun gue nggak terlalu suka nih dan gue nggak terlalu nguasain, ya disitulah ruang kita untuk bertumbuh gitu. Nyari. Contoh ya, gue paling nyaman kalau dengan materi yang udah ada di buku gue dong. Kayaknya nggak mikir juga gue udah selesai gitu. Cuma kan pasti ada orang-orang yang minta, bisa dia bisa materi bully nggak? Bisa dia bisa materi awalnya gue belum punya lagi gue, gitu kan? Kan kita terkendalanya apa? Males. Ngoprek lagi kan? Dan itu butuh sehari 2 hari untuk cari materi, cari datanya lagi gitu. Nah, berarti kita tahu nih kendalanya di males. Jadi kita spesifik gitu loh, dan cari kendala ini tuh apa sih yang gue hadapin ini apa nih? Jangan cuma tentang suka nggak suka. Kalau kita punya value bahwa kita pembelajar, kita punya tujuan besar, perlu nambah isi kepala, jangan cuma pengulangan, ya ambil. Kalau itu challenge, apalagi bonusnya duitnya gede. Kecuali kita punya pilihan kali ya. Ya, kalau punya pilihan dan nggak punya pilihan tadi. Maksudnya nggak punya pilihan artinya besok gitu. Jangan, bunuh diri namanya kita. Karena ngerusakin kita banget. Dan punya pilihan misalnya, pilihannya ada 2 nih, ya udah yang kita masih lebih mampu gitu. Selagi untuk eksperimen, oke. Cuman kalau misalkan dirasa dari segi finansial udah cukup, nggak terlalu ngoyo, apalagi kalau misalnya udah free gitu, bebas. Kalau lihat ada kerjaan yang tidak se-value dengan kita, ya udah. Setuju. Itu aja ya. Betul. Makanya bersegeralah untuk berdaya. Duitnya selalu ada. Jadi kita punya ruang pilihan. Kadang-kadang ya kita tuh mikir gak ada pilihan. Padahal kita punya pilihan untuk memperbesar ruang pilihan. Ya kan? Kita kadang-kadang kan nggak ada pilihan karena apa? Lagi nggak punya duit. Mau nggak mau diambil. Ya jadi cepet-cepet banyakin duit dong. Jangan diboros-borosin dong, sehingga lu punya ruang pilihan yes or no. Kan gitu. Sama dengan kalau dalam parenting ya, banyak orang tuh mikirnya ya sekolah kan harus negeri, sekolah harus ini harus itu. Emang ada pilihan lain? Jadi pendek banget gitu. Kecil banget, karena melek dong. Banyak kok pilihan lain yang ternyata banyak anak-anak yang bisa survive bahagia dengan itu. Bikin ruang pilihan, dan hidup gue akhirnya gue berani di situ. Gue sama laki gue seumur hidup sekolah negeri. Tapi gue juga lihat sekolah negeri tidak selalu bagus. Ada dampak-dampak buruknya. Gue bersyukur gue survive. Makanya gue sama laki gue sepakat, gue membuat ruang pilihan. Gue kerja 7 to 5 cuma sampai umur berapa, habis itu gue punya free waktunya. Laki gue punya dananya sehingga gue bisa punya ruang eksperimen. Sehingga anak gue sampai hari ini swasta terus, gue bikinin sekolah sendiri. Kan gitu. Ruang pilihannya besar. Terus orang paling bilang, itu kan misi dai. Ya betul. Kenapa lu enggak? Kalau gue sih gitu jawabnya. Karena tidak memikirkan memperbesar ruang pilihan tadi loh. Itu berarti yang dicoba ya. Sebagai performer, sebagai apapun lah dalam kita berprofesi. Yang pertama, tujuannya apa?
Emang tujuan lu ngapain? Tujuan lu ngapain? Hidup ini ngapain? Lu kerja hari ini, lu jadi ayah, lu jadi komika, lu jadi guru, itu ngapain? Bermanfaat. Setelah bermanfaat ngapain? Belum selesai tuh bermanfaat tuh. Iya ya, apa ya, Miss? Bermanfaat, orang itu tukang parkir juga bermanfaat. Di depan. Iya benar. Iya. Yang nyapu-nyapu sini juga bermanfaat. Iya ya. Apa ya, Miss? Ayo cari lagi manfaatnya sebesar apa, untuk siapa, perjalanan hidup lu itu di mana sampai kemana. Yang paling ujungnya apa sih? Kalau cari tujuan, yang paling ujung surga. Ya. Kalau lu tujuan lu surga, lu kencengin tuh variabelnya biar gue bisa masuk ke surga, caranya gimana? Itu pun masih ada ruang pilihan. Lu masuk surga lewatin neraka dulu, atau lu masuk surga VIP. Kan ada tuh ada orang yang pakai hisap, ada nggak pakai hisap. Kalau mau punya tujuan, yang itu kita boleh milih. Kenapa nggak kita milih yang terbaik sih? Sama kayak kita nonton konser, kenapa nggak kita milih yang jalur VIP sih? Ya kan? Jalur VIP, aku pengen hidupku, tujuan hidupku adalah masuk surga VIP. Ketemu Rasul di sana, ketemu Allah. Kan ujung-ujungnya paling tingginya itu kita bisa ketemu Allah. Ya itu lu pegang. Sehingga lu cara semua ngarah ke situ. Ya tadi lu bisa punya value-nya adalah gue ke situ. Yang enggak, kalau Allah nggak suka ini, jangan ngikutin. Udah itu aja. Jadi kita punya guidance. Kalau ada orang yang gue mah learning by doing aja, maka ikuti air mengalir aja, tuh gimana? Nah, air mengalir, kalau dulu orang pakai prinsip itu dari gunung larinya ke laut. Kalau sekarang lu ke toilet ya, lu flush jatuhnya ke septic tank. Iya benar. Jadi udah nggak bisa dipakai air mengalir. Mengalir di mana, kemana, terjebak, tersesat. Hidup itu didesain, by design. Komik aja by design. Betul. Hidup harus by design. Desain hidup lu. Dimulai dari tujuan dulu. Kalau tujuan gue surga, desain gue begini. Mundur. Surga bisa didapat dari mana? Gue mati husnul khotimah. Husnul khotimah itu terjadi karena apa? Katanya orang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Berarti kebiasaan-kebiasaan gue apa? Ya kan? Setiap hari gue ngapain? Minimal gue insya Allah mudah mati dalam satu-satunya gitu. Yang gue hindarin apa? Kan gitu. Nah syaratnya apa? Beriman. Melakukan perintahnya. Jadi gitu desainnya. Enak dong. Ya. Bagi orang feeling, yang aku tahu nih, orang-orang feeling udah sampai pada tahapan itu. Yang dicari bukan sekedar surganya, karena surga masih abstrak. Tapi ketika lu bisa ketemu sama pencipta lu, berkumpul sama orang-orang yang dicintai sama pencipta lu, dan dikasih salam, muncul perasaan itu kan, jadi ketemu idola. Itu yang digede-gedein. Jadi setiap kali ada gangguan kanan kiri, pilihan, hidup kan full of option kan. Banyak banget pilihan, lu milih yang mana. Kalau lain yang menuju ke sana gue ikut, nggak usah. Berarti tentukan tujuan hidupnya temukan tujuan hidupnya sesegera mungkin. Paling ujungnya. Ketika udah dapet, baru bisa di-tracking ke bawahnya. Memang kadang-kadang bertahap ya tadi. Pengen jadi bermanfaat. Dia ditarik sampai ke surga belum bisa. Gue belum percaya sama surga. Ya udah jangan sampai ke sana dulu. Lu belajar manfaat aja dulu. Oke. Kita coba pelan-pelan. Dapat insight-nya. Dapat. Nah nanti kalau mau spesifik misalnya mau jadi komika yang kayak gimana? Kalau di Steven Profession kita punya ramuannya gitu. Misalnya profesi itu 3 indikatornya. 1, kita melakukan sesuatu yang kita suka banget, jadi dia kayak hobi. Jadi kita nggak akan capek-capek ngelakuin itu. Yang kedua adalah kita dibutuhkan sama orang di situ. Jadi sesuatu yang kita tuh merasa berharga ketika kita melakukan itu. Yang ketiga, memang benar-benar ada harganya, ada duitnya.
kalau disederhanakan profesi sama dengan hobi yang dibayar. Jadi lu happy ngerjainnya, tapi dapat duit, dibayar. Gitu kan? Itu dulu. Kalau nggak ada duitnya bukan profesi namanya. Yes. Yang dibayar. Lalu kemudian dibayarnya pakai apa? Melalui jalur apa? Itu masing-masing punya tuh caranya. Ada kan duit itu datangnya satu bisa dari tarif. Ya. Tarif berarti sekali manggung dibayar. Misalnya lu berapa sekarang tarifnya? Misalnya 1 juta. 1 juta misalnya. Syaratnya apa? Orang mau bayar lu 1 juta kalau apa? Lucu, menghibur, disiplin, betul. Baik sama ini kan gitu. Berarti ada syaratnya, ya. Berarti itu yang perlu lakuin dan track recordnya. Orang percaya bayar segitu. Betul. Jangan 1 juta dong, 10 juta, misalnya 100 juta lah gitu ya. Kalau bikin tarif gede-gedein 100 juta, ya. Jadi lu tahu tanggung jawabnya. Betul. Sekali orang manggil gua 100 juta, berarti gua harus kayak gimana nih? Dari baju gue, penampilan gue, semuanya tuh kita seharga 100 juta. Memantaskan diri, berarti gua nggak bisa sendiri, gua perlu manajemen. Karena yang dealing jangan kita, artisnya. Betul. Gitu, itu tarif. Bisa juga dari prestasi, misalnya juara 1 itu kemungkinan orang percaya, tapi kan nggak mungkin kalau kemudian besok dia nggak bagus lagi, kan gitu ya. Dia harus berprestasi terus. Yang ketiga bisa jadi lu dapat duitnya dari punya manajemen. Jadi Dani Beler manajemen ada talent-talentnya. Lu dapat dari persentase ini. Lu nggak manggung tetap dapat duit. Itu namanya pengusaha. Dapatnya laba. Atau dari rating. Rating itu berarti tingkat kesukaan orang. Berarti media kita banyak yang mensukai, endorsement kayak gitu. Sama yang terakhir adalah dari gaji. Kita berada dalam sebuah manajemen, berarti kita digaji bulanan. Kalau lu paling suka di mana? Kalau mau jadi profesinya, dapat duitnya dari mana? Yang pertama. Tarif ya. Kalau mau tarif berarti ya tadi tuh ada manajemen yang tertib, iklannya tertib. Tarifnya jangan diturun-turunin, kualitasnya ditinggikan, orang percaya, dan setiap saat ada kenaikan. Rezeki itu kan ada yang literally dapatnya di dunia, ada yang kita perlu tabung di akhirat. Makanya perlu ada 2 sisi tuh, yang profesional dan yang sosialnya, gitu. Jadi lu nabung yang ini akhirat untuk menggandakan tarif lu naik. Gitu. Manfaat gak ngobrol sama gue? Manfaat, Miss. Terima kasih. Dan gue gak akan ngerti kalau lu gak tes Steven. Ya, betul. Jadi bilang dong, suruh ngapain? Buat teman-teman semua yang bingung terhadap potensi dirinya, yang bingung sebenarnya saya harus ngapain sih? Saya ini orangnya seperti apa sih? Bisa lakukan tes Steven melalui 5 belahan otak. Saya udah tes, hasilnya feeling extrovert. Nanti kalau udah tahu dari feeling extrovert, Miss Hidai akan membimbing kekeliruannya ke arah mana. Insya Allah. Jadi identifikasi, edukasi, konsultasi. Nah, 3 langkah itu. 3 langkah itu. Jangan lupa Steven dan follow akun Instagram Miss Hidai karena itu banyak klip-klip beliau sedang mengajar dan insight-insight yang lumayan bisa dilihat secara gratis ya Miss ya. Itu gratisnya. Kalau mau nggak gratis, daftar konsultasi. Ya betul. Terima kasih Miss Hidai. Thank you ya. Maju terus. Siap. Bisa nggak gue bersaing di tengah-tengah hiburan Jakarta? Tapi akhirnya yang bikin gue tetap bikin show di Jakarta karena per tahun ini gue resmi gabung sebagai talent manajemen Comika. Banyak ngobrol gua sama Bang Panji, si manusia 1000 quote itu. Ya, Lagi juga udah kemarin sempat bikin assessment sama anak-anak. Ya. Saya waktu itu belum nyampe. Ayo dong kapan kita ke Bang Panji? Ya paling di markas ya. Boleh, janjian aja ya. Di markas aku kosong. Aku datang. Asik, ini dong aku punya komunitas I Know You Lovers. I Know You Lovers. Apa mau bilang apa ke biar mereka nonton Mensrea biar semangat sama politik Indonesia? Untuk teman-teman komunitas I Know You Lovers, semoga Mensrea bisa membantu teman-teman untuk lebih paham, lebih suka politik dan bisa ikut mengubah Indonesia. Keren banget, thank you so much.
Sama-sama.